Selamat datang di Rakata Entertainment. Selamat datang. Ayo, tepuk tangan. Biasanya kita tidak ada makanan, kita sekarang ada jajanan nih. Edisi kondangan. Edisi kondangan. Kalau teman-teman kondangan pasti menemukan menu-menu seperti Betul. Karena kita belum ada sponsor ya. Ya. Jadi kita pakai makanan-makanan seperti ini. Betul sekali. Oke? Saya yang kurang kopi ini. Kalau kopi, betul. Kalau kopi jadi bukan edisi kondangan. Kalau kondangan itu gak ada kopi, Bos. Kalau Teh. kopi itu ngeronda ya. Iya. Ronda. Nah, kalau teh baru edisi kondangan. Teh apa? Teh tawar. Teh tawar. Betul. Tapi BTW ngomong kopi ya. Ya. Bijinya masuk nih, bijinya masuk. Saya Jangan-jangan sebentar lagi ada sponsor kopi. Jangan. lagi bawa kopi apa ini? aku punya asumsi ya. Oh, iya. Kalau hubungan Terkait sama- dengan kopi. Ya, ini aku tanyain juga ke teman-teman, ngerasain nggak kayak yang aku rasain? Ya. Tiap kali makan kopi kok, Minum. iya. Oh, makan kopi pernah sih kayaknya. Kopi kok. Kopi kok. Setiap minum kopi, setelah berapa jam setelah minum kopi itu kok rasanya mules ya. Teman-teman ngerasain nggak? Iya. Kayak Udah. tiba-tiba melilit gitu, pengen BAB. Pengen pup. Iya. Oh. Itu yang Anda ingin Iya. tanyakan. Iya. Aku ngerasain itu. Teman-teman pada ngerasain nggak? Aku Habis minum kopi. kayak gitu juga ya. Tapi kalau kopi ini, kopi yang strong. nggak yang hitam itu lah, yang apa sih? Strong. Selebak gitu lah. Oh, Pasti namanya. Ya, kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam lah. Ya. Tanpa gula ya. Ya, kalau kopi-kopi yang kemasan yang kayak ABC mocha gitu, ABC susu, Apa? itu enggak sih, Nggak mules. enggak terlalu. Nggak. Enggak mulus. Kategori mulu lu di kopi yang mana? Apa semua kopi apa? Sama seperti dia. Kopi shop yang ada di kopi shop itu. Oh, kamu gak pernah kopi shop. Aku kopinya kopi Saset. Beda kelas. Bawa kopi shop ini. Wah, pantesan kamu gak pernah mulas. Kamu belum pernah main kopi shop. Kayaknya kalau sekalinya nyoba bukannya mules, langsung duitnya juga habis. Kayaknya yang bikin mulus bukan kopinya ya. Uangnya. Kayaknya bukan kopinya tapi lihat bilnya. Tapi bener tuh, aku beberapa hari ini ya 2 kali beli kopi di yang kayak sejenis kopi shop gitu. Tiap minum kok mules, kok nggak tahu kenapa gitu. Ngerasain apa, teman-teman juga ngerasain apa cuma aku doang? Udah lama nggak ngopi ya? Iya. Iya. Kalau aku malah bukan mules tapi kebeser. Sering Iya, banget, sering jadi banget pipis. pipis, Iya. ya. Oh, gitu. Aku kalau biasa kalau teh kan Aduh. Beda nih, beda nih. manis. Beda kasta nih. Tapi kalau kamu di kondangan, ini daripada kamu terus sering biasa kan? Iya. Aku nggak tahu kalau teh besar. Nggak sih, kalau- kopi mulus. Kalau kopi cup. Kalau coffee shop ya yang kopi shop itu bukan mulus tapi lebih ke besar sih kalau aku. Sama entah kenapa ya kalau aku minum kopi yang kopi shop gitu, yang di Ya. coffee shop itu kalau minum di atas jam 2 siang, malamnya tuh nggak bisa tidur loh. Aku tuh maksimal harus jam 2 siang itu udah harus stop kopi. Apa karena udah termindset dalam pikiranku ya, jadinya harus stop nih jam 2 siang harus stop minum kopi gitu. Kalau jam 2 Ya. siang ke atas minum kopi nggak bisa tidur, jadinya tersugesti ya kayaknya ya. Tapi emang terbukti kayak gitu loh, aku loh sering banget Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Oh, berarti Tapi jauh banget ya. Iya, Jam jauh malam banget kan? sama jam siang kan. Jauh banget kan ya. Harusnya kalau misal habis maghrib itu kan masih masuk akal ya. Iya. Malamnya nggak bisa tidur. Ini jam 2 siang loh. sih jauh sekali. Ini jauh banget. Sekalian yang bahas itu pada percaya nggak kalau misalnya kopi itu asumsinya itu kan kayak kalau kamu minum itu bikin nggak bisa tidur. Iya. Itu pada percaya apa nggak kalau? Tergantung sih. Ini tergantung orang sih tetep Nggak ya. mesti. Tergantung lambung sih. Tergantung itunya siapa? Kafeinnya kan. Nah, Ada yang
misal aku minum kopi yang sama nih sama kamu, misal rasa vanilla latte misal, kafeinnya sama, tapi respons lambung kita berdua kan beda. Kalau respon lambungku misal kafeinnya mentolerir 10 kafein, kamu 20 kafein, kan beda. Jadinya di aku ngaruh bisa nggak tidur, di kamu biasa aja. Kamu bisa aja tidur. Apakah penyebab tidak bisa tidur itu karena lambung? Bukan kafeinnya. Kafeinnya yang nggak bisa. Yang mencernakan Lambung. Berarti secara tidak langsung kan lambung ini yang menyebabkan tidak tidur. Iya. Ya, kalau dipikir gitu kan Ah. maksudnya. Tapi sebenarnya kan kalau nggak tidur nggak kerasa sakit lambung juga tuh. Bukan lebih nggak bisa tidurnya tuh bukan ke sakit lambungnya sih, tapi ke apanya ya, aku juga nggak paham loh. Aku juga nggak paham loh. Tapi Ini lagi diskusi para dokter. Agak pusing. ini diskusi lambung tapi tanpa dokter loh. Nggak ada dokter. Teorinya ini ya. Teorinya suka-suka ya. Teori suka-suka ini. Astagfirullah. Itu soalnya ini kan. Ya kan, kita kan harus geret loh ya. Ya kan? Itu karena lambung yang cerah kalau lambungnya. Kayak semua makanan tidak lambung. Kita diskusi dari awalnya udah salah. Jadi kita mendiskusikan satu hal yang salah. Jangan yang salah. Bukan topik kita ini ya. Soalnya aku ini yang ada yang bilang kayak gitu kan, kalau aku tuh kalau minum kopi malamnya beneran nggak bisa tidur gitu. Nah soalnya aku punya pengalaman gitu ya, pas lagi dulu tuh di pondok kan kita ada kayak program jaga malam itu kan. Itu kan itu udah disambungin kopi banyak tuh, kopi ABC. Tentu nggak ngaruh. aja tidur. Sama sih sebenarnya, saya juga kalau itu kalau ngopi sama aja, ngantuk aja. Nggak ngaruh. Iya, Nggak. kayaknya. Hah? Iya, ngantuk aja. Ngantuk aja. Aku enggak. Aku doang yang beda ya. Nggak terlalu ngaruh kalau saya. Cuma kalau vaksin. efek vaksin. Ngantuk. Cuma mungkin kalau rada mules itu kalau di saya itu ini biasanya kalau minum itu sebelum makan belum diisi apa-apa terus diisi kopi, lah itu baru itu ya. kalau aku. Cuma kalau sudah kondisi makan dan lain-lain sebagainya udah enak lah, kondisi badannya juga udah enak, minum kopi apa juga santai Iya. aja sih. Kayaknya semua aku juga gitu sih. Iya. Gemetar ya biasanya sebelum makan. Itu mah apa bahasa Jawanya? Apa? Sureng. Sureng. Kita nuru madang sureng. Ya gitulah. Kopi itu Jadi begitu episode kopi. kocak ya. Yang soal lambung kamu tadi diabaikan saja. Kocak karena Kalian jangan ikut pusing ya. kocak ya memang ya. Salah Salah topik. Netizen di komentar ikut ini ya. Redu. Aku tim ngantuk nggak lambung. Yang enggak. Aku enggak. Sama aja. Kopi hitam, kopi apa kopi mau kopi hitam, kopi shop, kopi saset, sama aja. Kalau memang belum ngantuk ya belum ngantuk. Kalau ngantuk ya ngantuk aja. Itu kalau kopi ya. Gimana? Ganti topik? Ganti topik. Topik yang dikuasai saja. Kocak. Siapa yang mau konsulat? Apa ya? Untuk dari ini yang sedang akan membuat bisnis tapi gagal. Banyak ini tersulah. Jangan sebelum kumpul ini dia ini kan udah semangat. Ayo kita akan berbisnis. Ternyata bisnisnya gagal. Aku punya ide bisnis gagal. Sudah sebelum diskusiin kayaknya nggak mungkin. Tertutup jalannya. Sudah belum jalan, berarti bukan gagal. Memang belum jalan. Tertutup jalannya. Memang belum jalan ini. Nah, tapi aku ini ya, aku juga lagi ini ya. Beberapa waktu ini
mikirin itu kayak apa ya, bisnis, pengen punya bisnis apa gitu yang terus sekarang kan bisnis itu kan mungkin ini ya, karena banyak apa ya, majunya teknologi itu kan bikin sebenarnya banyak gitu ya peluang. Iya. Tapi karena saking banyaknya itu malah bingung gitu. Kalau dulu kan kita mikirnya bisnis itu harus modalnya gede gitu kan. Modalnya gede, harus punya tabungan banyak gitu kan. Ya kalau sekarang sebenarnya kayak peluangnya juga banyak karena ya ada online juga gitu kan. Iya. Bisnis online, kita jualan makanan atau apa gitu. Nah, cuman ya itu malah kadang-kadang bingung sendiri juga. Banyak loh sekarang tanpa modal udah bisa ngasilin duit. Loh, bener loh. Dropship, Bu, tanpa modal, Bu, dropship. Dari tadi menarik ya, menarik dia. Benar sudah lucu ya. Loh, Memang sudah lucu. Memang sudah lucu. Statementnya lucu. Iya. Kadang-kadang gitu. Membuat penasaran. Siapa ya gitu. Bisnis apa nih yang tanpa modal ini? Dropship. dropship, pelihara tuyul. Bisnis tuyul. Tuyul beneran nggak sih? Beneran tau? Tuyul. Itu Percaya tuyul nggak? Oh, dulu saya pernah percaya tuyul. Karena film-film dulu. tuyul dan bayul. Ya, dulu kan sering ada film pernah ini ya? Ingat film apa ya? Yang kayaknya di Indosiar nih. Film menghasilkan apa? Dia pelihara tuyul buat dapat uang. Tapi imbalannya adalah dia disusuin. Loh, emang kayak gitu tuyul tau? Emang iya. Iya. Tuyul. Coba pendapat ahli tuyul. Enggak, ini. Jangan pelihara tuyul. Meyakinkan banget. Kamu nggak tahu itu Lexi hasil apa? Motor Lexi saya itu hasil tuyul gitu. Oh, siapa? Teori tuyul dari Enggak, gimana? Aku sering lihat podcast yang horor gitu kan. Terutama yang dari, tahu nggak, Teh Ria yang mantan dukun santet, nggak tahu ya, yang agak gendut ya, nggak tahu ya. Itu mantan, dia tuh jelasin dia kan mantan dukun tapi udah taubat, udah hijrah. Dia jelasin memang ada bisnis tuyul. Jadi tuh sistemnya nanti tuyulnya tuh dibayar pakai tetek, pakai air susu perempuan gitu. Padahal nggak keluar susunya toh. Nggak tahu juga, nggak sedetail itu penjelasannya. Cuma memang cukup misal nih, tapi tuyulnya ini nggak bisa ngambil uang dari orang yang nggak dikenal si pemiliknya. Jadi misal aku punya tuyul nih, lah aku tuyul ini bisa ngambil dari yang aku kenal aja. Pantesan kemarin saya hilang. Jadi Anda yang 5.000. 5.000 sih buat apa? Gitu, jadi emang tuyul itu imbalannya itu disusuin. Oh, soal horor ya? Atau kenapa? Ini tuh Tuyul aja nih. Jangan Enggak, ini bukan cerita serem, malah ini bukan cerita serem. Akhir-akhir ini saya tuh lagi suka banget nonton film horor. Enggak tahu kenapa. Vina. Udah Belum. Terus yang kemarinnya sebelum Vina kan ada film horor yang bagus, apa katanya Siksa kubur. Ya itu katanya bagus, saya sih belum nonton. Ya udah bungkus dari bioskop. Iya, nonton di OTT. saatnya kita nonton itu. Download. Saya juga nonton di OTT, di OTT. Layanan streaming online lah. Ya. Lah, di situ ternyata kalau kita nonton di siang hari dalam kondisi yang terang, itu nggak semenakutkan itu loh. Enggak ngaruh sih. Nggak tahu apa ya. Saya pernah nonton film horor di bioskop dan saya takut. Jujur aja, deg-degan, takut gitu ya. Tapi iya pas malam di bioskop itu. Tapi kalau siang hari itu kayak biasa aja, nggak terlalu yang takut itu. Itu kalau kalian ingin melihat film horor yang paling serem pun di siang hari, itu santai ya bawahnya. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau pengen dapat vibes-nya di malam hari. Dan di ya enggak juga. Mana ada bioskop jam 12 masih tayang. Kalau dan itu di Raja Wali. Itu vibe-nya dapat banget tuh horor. Oh ya.
Hype-nya gimana? Karena ini ya banyak ini ya, sarang laba-laba. Enggak. Oh serius? Kamu menuduh itu sarang laba-laba. Kamu harus minta maaf. Anda bahaya sekali Anda. Tolong edit sensor. Wah. Iya, mencemarkan nama baiknya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya lihat di atau mungkin layarnya kecil ya? Nggak sebenarnya itu ya karena saya nontonnya di HP lah. Suaranya juga kan ngaruh. Oh ya mungkin ya. Di bioskop kan suaranya Iya kayak biasa aja pakai earphone. Oh ya gitu-gitu aja dia. Cerita horor ternyata biasa aja gitu loh. Maksudnya film horor kan yang kayak Pengabdi Setan kan dulu katanya orang serem banget ya. Kalian ya biasa aja gitu-gitu aja. Gitu. karena nontonnya di HP Nah, mungkin itu jadi bagi kalian yang penakut ya sedikit tapi penasaran dengan alur ceritanya. Nonton di HP. Jangan nonton alur cerita di YouTube, tapi nonton film sendiri di OTT, layanan streaming online itu lebih. Tapi bayar menarik. juga ya? Bayar. Oh berarti Kan bayarnya per bulan kan? Oh. Bayar layanan Bukan bulanan. bajakan. Iya, bukan bajakan. Layanan bulanan kayak Prime Video ada, Mhm. Netflix itu kan ada. Nah, gitu. Ternyata enggak. Dan saya sekarang malah lagi suka nonton ya. Saya tontonin semua kacau banget di streaming online itu. Karena Bukan karena udah bayar. kayaknya salah satunya itu ya. Salah satunya. Karena sudah bayar dari Mareman. Dan sebenarnya nih ada hal yang saya baru sadari dan itu membuat saya kesal. Ternyata saya orang yang kurang begitu sabar dalam menanti sesuatu. Contohnya apa? Contohnya itu saya menonton film-film yang sedang ongoing. Wah itu gregetnya setengah mati aku itu. Ada satu film di Netflix yang sedang saya tonton ya, ongoing juga. Kayaknya masih sisa 4 episode lagi. Itu minggu kemarin saya baru tonton. Sekarang sih udah ngebat pengen segera tayang buru-buru hari Sabtu datang nonton. Itu jadi keringet dingin, perasaan alur ceritanya gimana itu bikin kesel banget. Lebih banget. Asli John, itu ternyata terus dingin halusinasi. wah ini ceritanya bagaimana nih? Ke bawah mimpi. Iya. Itu saya baru sadar itu ternyata saya nggak sabar itu. Makanya kemungkinan setelah film ini selesai saya tidak langganan lagi. Saya tidak mau film-film ongoing seperti itu. Tapi bukannya Netflix biasanya langsung di-upload semuanya ya? Oh enggak, ada yang memang diupload langsung semuanya. Iya. Tapi ada juga kalau film-film bagus itu nggak tahu kenapa. Itu ini Marketingnya. jadi seminggu cuma 2 episode, seminggu cuma 2 episode itu kan nunggunya seminggu lagi. Iya. Lain kan harus langganan terus jadinya lah itu. Minta marketing. Iya, makanya setelah ini saya tidak langganan lagi. Stop. Saya nonton film-film aja. Iya, mending film ya daripada episode banyak Daripada banget. series. Tapi ada yang tapi kalau belum pernah mencoba satu hal yang menarik kalau tiba-tiba nemu film yang bagus nih. Iya. Serial yang bagus. Mungkin ini ya. Itu penasaran pengen episode selanjutnya. Kayak pernah aku- nggak ngerasain itu tuh? Nah, waktu aku Film apa? series ini apa? Boys Before Flower. Oh, bukan. itu mah drakor. Jadi aku juga kok apa? Lupa namanya. Nah, aku cari. Conan. Kalian ngobrol dulu aku cari. Aku lupa soalnya. Tentang apa? Kalau- Genre apa ya? Anda pernah menunggu Benar. film serial? Kalau film sih nggak mungkin menunggu ya. Hmm. Kan langsung sekali tayang selesai. Kalau saya malah nonton serial, udah sampai episode sampai terakhiran, malah jenuh jadinya. Oh, jadinya itu udah serial yang jenuh. terlalu panjang. Iya, sampai Jadi ini ya, 3 season kan. pengennya itu kayak filmnya lanjut terus gitu. Oh, Apa enggak? enggak malah di akhir-akhir tuh apa jenuh kayak Bosan toh? ya Bosan. tiba-tiba kok balik lagi alurnya jadi muter lagi. Itu saya juga pernah rasakan Iya. ketika nonton film The Flash. The Flash itu, Iya. The Flash, The Arrow itu kan bersambung. Nggak pernah ya? Nggak pernah nonton pasti. Ada harus merasakan. Pertama di episode 1, 2, 3 itu menyemangat sekali. Setelah season 2, season 3, aduh bosan juga ini. Kayak nggak jelas gitu. Tapi kalau serial di Netflix itu tuh kebanyakan ini cuma berapa episode gitu loh. Jadi sudah
udah mentok sampai segitu loh. Jadi kak bahasanya itu kayak film panjang. Cuma dipotong-potong-potong kayak gitu loh. Kalau biasanya di apa? Itu kan di ini ya. Yang layanan di Simples online di Simples Hotstar ya biasanya ya. Kalau yang Heroes itu HBO ya, HBO ada. HBO ya. HBO ada ya kan. Itu memang kan diciptakan untuk bikin serial yang sepanjang-panjangnya loh. Tapi kalau di Netflix itu beberapa serial sudah stuck segitu gitu loh. Dan itu jadi bikin gak sabar karena endingnya sampai kita tahu endingnya sampai segini nih. Jadi penasaran sampai endingnya itu gimana gitu. Sama si aku baru ingat Udah ketemu. Stranger Things. Oh, standar. Oh, shit. Betul tuh. Oh, padahal serial termasuk serial yang laris lah di Netflix lah. Saya pernah nonton tapi bosan nggak tahu kenapa. Tapi bukan genrenya. Iya, bukan. genrenya. Genre apa tuh? Jadi ada yang horor sih, termasuk horor. Cuma bukan yang horor yang horor. Thriller. Horor thriller. Supranatural ya. Supranatural ya. Dan ini aku lagi nungguin season terakhirnya itu tahun depan apa tahun inilah tayangnya. Padahal itu awal seriesnya itu 2015 kalau nggak salah loh. Dan itu memang dari aktor yang diceritain di series itu tuh kecil sampai sekarang gede pun masih meranin dan ceritanya tuh masih apa namanya, dari kecil dari sampai dewasa orangnya itu sama terus gitu, nggak ganti-ganti. Kayak kontrak seumur hidup video. Ya toh, kayak orangnya tetap ini terus toh. Sama di Disney Plus apa ya? Itu udah selesai sih. Kayak Spiderman kalau 1, 2, 3 itu pasti orangnya sama terus toh. Iya. Fast and Furious itu. Terus satu orang. Nah, kalau Fast and Furious itu aku akhir-akhir ini nggak suka film-film yang akhir-akhir ini loh. Kayak yang film berapa ya? 10. X kayaknya 10 ya. Iya, boleh. Yang 10. Yang ke-9 kalau lo. Yang sampai ini yang sampai Yang sampai ke planet. Wah, itu aku apaan? Iya, pakai mobil sampai ke planet ya. Pakai balon udara sampai ke planet, ke luar bumi. Udah gak masuk akal ceritanya semua. Jadi terlalu fantasi ya. Jadi terlalu fantasi. Kata ini 2024 ada film baru nih? Nggak Ada apa? Apa namanya? Deadpool dan Wolverine. Iya. Oh, Deadpool kita nonton bareng ya? Iya. Deadpool 1 apa? Deadpool 1 ya? Iya, Deadpool 1. Deadpool 2 ya nggak nonton. Tapi memang tahun ini Marvel lagi mengurangi film kok. Karena tahun 2023 kemarin itu saking banyaknya film, kualitasnya jadi jelek. Makanya sekarang ini lagi mengurangi untuk fokus ke kualitas lagi. Tahun ini baru satu kayaknya, itu Deadpool bulan Juni. 2024 ini? Iya, bulan ini. Iya mungkin. Kalau itu Aquaman itu DC atau Marvel tuh? Itu DC. Oh, DC ya? Nah, DC salah satu film DC yang saya suka Aquaman. Iya, sama. Padahal saya menunggu banget itu Blue Beetle. Iya, Blue Beetle. Cuma setelah saya nonton tidak semenarik itu. Apa ya? Kalau saya versi saya. Untung aku nggak nonton. Setelah saya menonton, karena saya suka dengan Spiderman tuh, kan hampir-hampir sama tuh. Spiderman sama Ada ininya ya. Tapi setelah dilihat, waduh, ternyata nggak semenarik itu. Tapi berbeda cerita dengan DC. DC Lovers. DC Lovers. Sama filmnya ditonton. Tapi emang pas aku lihat trailernya Blue Beetle, ih menarik ya, bagus ya gitu. Tapi aku nggak sempet nonton. Terus aku lihat review-reviewnya emang banyak yang bilang kurang mengesankan gitu. Iya. Blue Beetle. Itu fakta yang baru saya ketahui, ternyata saya kurang sabar dalam mengambil film yang sedang menarik di pikiran di ini saya, di asumsi saya. Film Stranger Things, film apa? Yang pernah nggak sampai kejadian menanti film banget? Gila nih. Oh, yang sampai benar-benar ya. Apa ya? Sampai benar maraton berapa episode? Iya. Tidak.
Itu yang aku bilang sampai bosan itu awalnya gitu, sampai maraton berapa episode per satu kali nonton lanjut terus. Habis itu lama-lama kok di season yang akhir udah beberapa episode alurnya jadi balik lagi lah, males. Gebak lah. Itu ada series di Netflix. Ada series Netflix. Iya, Zona Dark. Kalau pernah Oh, nggak tahu sih. Belum pernah lihat. Coki Pariwide ya. Kalau aku ini ya Dark Shock. malah kadang-kadang misal ada film ya yang series terus cocok gitu ya sama ceritanya itu kayak pas misalkan sampai episode 12 itu ya udah mendekati episode terakhir itu kayak 10, 11, 12 itu akhir kayak apa ya rasanya itu kayak ini pengen lanjut terus gitu loh, kayak gak ada endingnya apa enggak. Aku kayak pernah ngerasain gitu loh, saking sukanya sama cerita itu film gitu ya sampai kayak ayo dong Terus ada gitu, jangan ending gitu. Jangan pengen nonton terus. Iya, pas aku nonton Aku pernah kayak di fase kayak gitu. Descendant of the Sun itu juga aku pengennya lanjut terus loh, yang tentara itu. Drakor ya. Drakor. Drakor. Nggak sih. itu. Saya malah nggak suka tuh kalau film nggak ada endingnya. Itu endingnya kita nggak tahu, itu juga maksudnya endingnya sampai mana ini. Itu saya juga malas itu nontonnya. Belum pernah nonton ini ya pada ya, The Walking Dead. Wah, itu series bagus banget sih. Harus nonton sih. Di Netflix. Di Disney Plus. Oh, di sini Mas. Oh, belum. Itu berapa series ya? Berapa season ya? 11 atau 12 season gitu. Satu seasonnya 10 episode. Kalau nggak salah ya. Wah, tapi bagus banget ceritanya. Cuma ini kan di ceritanya udah ending nih. Udah ending. Cuma ada satu karakter yang pergi ke pulau lain, nah nanti diceritain di spin off-nya. Mantap ya. Dan kemarin bagus ya. bagus dan mau menggait Lisa Blackpink coba. Aku ya tambah excited ya nonton spin off-nya nanti ya kalau mau tayang. Walking of Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. Sekarang zombie ya. Zombie ya. Kalau di kita kan memang bahasanya kan zombie, tapi kalau di film itu tuh nggak tahu nih mau namain apa, makanya dinamain Walking Dead. Mayat yang berjalan. Oke lah. Ya itu fakta dari saya yang baru saya tahu juga. Karena saya nggak bisa banding. Makanya saya sangat menikmati nonton film saja daripada nonton serial yang masih ongoing. Iya. Itu gitu. Tapi kalau boleh saranin ke teman-teman yang nonton, satu series yang wajib ditonton seumur hidup apa? Aduh, apa lagi coy? One Piece. One Piece. Aku tuh One Piece ya dari dulu tuh. Dari yang awalnya itu kayak apa ya? Kan ada tuh temanku yang biasa lah rekomendasiin nonton ini gitu, nonton ini. Apa sih film anak kecil gitu? Ya. Aku kayak gitu awalnya loh. Sampai kayak aku nelen apa ya? Udah sendiri. Aku nonton tuh dari episode 1 ini benar-benar sekarang kan 1000 berapa ya? 1000 lebih lah. Oh iya. Sekarang. Dari 1 tuh sampai sekarang 1000-an. Tak tonton. Mantap. Dari awalnya nggak suka jadi malah suka banget. Tapi maksudnya yang bikin cerita itu nggak habis ini ya ide ya. Kayak loh. Kayaknya bukan satu orang sih, tim kreatif. Iya tim kreatif. Maksudnya tim kreatifnya tuh pinter loh. Iya. Cari jalan idenya. Berarti itu nyambung ya dari episode 1 sampai sekarang. Loh, nyambung lagi. Jenius ya. Serius ya. Oh iya. Tuh. Kamu apa? Saya apa ya? Saya nggak ada film yang nggak ada itu yang benar-benar ini, yang benar-benar oke, tapi banyak gitu yang saya suka banyak. Cuma yang benar-benar saya suka itu nggak tahu apa ya. Kalau nggak film deh nggak apa-apa. Kalau series nggak ada. Ya kalau film, kalau series ada. Series yang sedang saya suka ya. Yang sedang saya suka itu sekarang kalau kalian cek di Netflix itu baru tahun 2024 itu sekarang Atypical Family. Ya, Atypical Family. Atypical. Iya. Itu baru desa. Dan itu membuat saya penasaran sampai sekarang. Tentang apa? Itu tentang keluarga yang punya kekuatan super. Bukan kekuatan sebenarnya nggak super amat lah, tapi punya kekuatan ya, punya kekuatan dan dia sedang hilang kekuatannya karena gaya hidup modern. Jadi kalau yang ada anak yang bisa terbang, tapi karena dia terlalu berat, beratnya terlalu berat,
Karena makan terus kan karena hidup sudah banyak uang dan lain-lain. Hidup modern nggak bisa ngangkat lagi karena terlalu berat, gitu lah. Nah itu sedang membuat saya penasaran karena masih ongoing kan ceritanya. Itu kalau saya terkait dengan Atypical Family, silakan ditonton. Itu kalau tapi itu memang sedikit agak segmented sih. Jadi nggak semua orang suka ya, lebih segmented. Kalau aku The Walking Dead. Wah. Serius kalian harus diceritain. Itu rekomendasikan. Itu benar harus. Ini kalau misalkan ada yang tanya film atau series yang wajib ditonton minimal sekali seumur hidup itu The Walking Dead. Ya, sama minum kopi dengan lambung. Minum kopi dengan lambung. Hubungan minum kopi dengan lambung. Kalau dia apa ya? Batman. Enggak. Kalau aku series yang aku tamatin yang menurut aku episodenya pas, nggak kemajangan itu, nggak berlarut-larut, itu namanya ada judulnya Tokyo Vice di HBO. Tokyo Vice itu tentang Yakuza. Jadi kita dibawa cerita mengenai konflik ya antara geng Yakuza Dengan dari sudut pandang Yakuza. dari sudut pandang seorang wartawan. Ya, jadi wartawan sama polisi bergabung menjebloskan Yakuza yang jahat. Kan ada Yakuza yang baik, ada Yakuza yang jahat. Nah itu Yakuza yang jahat itu sebagai villain utama. Jadi seru lah, ada yang baik, ada yang jahat itu. Seru. Series. Oke, fresh ya. Oke, itu bisa menjadi rekomendasi atau bisa menjadi pilihan teman-teman semua untuk tonton. Kalau Tian Tokyo Vice yang itu, kalau saya Tokyo Vice-nya beda. Apa? Di link gitu. Nontonnya di link. Tokyo Vice. Itu. Bukan Vice ya, tapi Vice. Vice. Oh, kayak Vice Vice President. Vice, Vice ya. President. Vice. Advice. Vice itu entah ejaannya gimana yang benar. Ya. Ya, Vice. intinya paham lah ya. Vice. Vice. Nanti pada nyarinya toko Faiz. Tokyo Faiz. Ada tulan apa? Yang ini. Saya minggu ini Ada keluar. nggak ada sih. Sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Oh iya, sepertinya ini ya. Oh iya. Dia habis dapat surprise ya. Oh, iya. Jadi Iya. Makanya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu. Karena itu yang jadi kalau itu yang jadi sumber masalah sebenarnya itu. Dan di situ sudah tidak ada masalah ya, jadi hidupnya tidak ada masalah. betul. Betul. Lutfi apa? Apa ya? Aku lagi. Iya, Bapak. Ini kok. Apa ya? Mungkin agak di luar Ngersula biasanya, nyinggung-nyinggung yang agak berat. Ya. Bingung. Presiden. Iya. Nyinggung presiden. Kebijakan. Ini kebijakan tapera. Oh karena dia ini kerjakan dia. Oh iya. Dia. Emang lu udah ini? Belum. Oh belum kan? Nah, itu Yang kan biasa. yang wajib 3%. Nah itu kan apa ya? Ya kayaknya bukan kebijakan ini aja, kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan kayak apa sih yang pajak hiburan itu ya? Yang 11%. Pajak hiburan naik mahal banget, yang Inul darah bisa itu Oh, sampai iya. itu gitu kan. Kayak apa ya? Ya semenjak itu sampai sekarang kan kebijakan-kebijakan yang dibuat sama pemerintah ya. Pemerintah Indonesia itu kayak banyak sekali pro kontranya gitu. Betul sih. Banyak Apa karena ini emang zamannya sekarang kan teknologi ya, medsos Iya. gitu, jadinya setiap ada kebijakan ya orang langsung gitu, pada orang dari manapun kan bisa berasumsi ya. Kalau kayak yang tapera kan kemarin
ya nggak tahu mekanismenya itu nanti bakalan seperti apa gitu. Tapi kan secara hitung-hitungan orang awam itu kan kayak nggak mungkin banget gitu ya. Iya, 3% ya. Orang kasarannya misal kita nyisihin gaji kita 100% aja itu butuh berapa tahun gitu kan. Dan itu nggak cuma karyawan yang ini loh, karyawan swasta juga dapat 3%-nya itu loh, harus wajib loh. Kalau nggak salah kan itu apa ya, semua orang yang bekerja gitu. Iya, semua karyawan. Dengan syarat usia berapa ya, 20 tahun atau berapa gitu. Semua Termasuk karyawan, iya. PNS, terus ya pegawai pemerintah gitu. Kalau pegawai emang swasta gitu. emang awalnya itu kan dibuat untuk PNS, tapi nggak tahu kenapa diganti kebijakan untuk semua karyawan juga. Selain PNS, kayak karyawan swasta itu juga kena dampaknya. Itu Jadinya awalnya kan buat PNS itu. tapi ini sih asumsi saya ya, asumsi saya, asumsi ini ya, bukan Inspirasi. bukan. Ini sih asumsi saya. Soalnya kayak karena apa ya, negara ini kan butuh arus kas ya sebenarnya ya. Kalau menurut saya ya, negara kan butuh arus kas, banyak keperluan-keperluannya ya, sehingga kalau iya, sehingga kan hal yang paling masuk akal setelah pajak itu adalah ya tapera itu. Kalau uangnya kumpul loh, walaupun nantinya kan bisa diambil tuh nanti pas waktu tahunan apa ini ya. Kalau masalah saya sebenarnya kurang paham, cuma saya Biasanya gitu. iya, cuma saya ngertinya kemarin karena saya baca berita itu tiap bulan dipotong, setelah itu bisa diambil lah, entah itu setahun, entah itu waktu pensiun, nggak tahu, jadi kayak uang pensiun gitu loh. Jadi setiap orang itu pasti punya uang pensiun. Kayaknya kalau nggak salah, aku kemarin baca itu sampai umur 50 tahun baru bisa dicairkan. Nah, berarti kan masuknya ke pensiun dong, ya, uang pensiun. Nah, maksudnya uang itu kan bisa digunakan negara dulu untuk berbisnis atau butuh apa, ya, terkait pembangunan dan lain-lain yang menghasilkan untung kan, sehingga negara punya arus kas yang sehat. Dan nanti ketika kamu sudah tua bisa diambil itu kan. Dari 30 misalkan dari 30 juta orang yang bekerja, kan yang paling yang pensiun kan paling dalam setiap tahun paling berapa sih? Paling 11 juta kan, gantian tuh jadinya, tetap ada kas di sini. Nah gitu kalau menurut saya. Iya sih, Jadi tetap bisa di itu. Cuma memang kalau ASN masih masuk akal ya. ASN masih masuk akal. Dimana uang kan dari negara juga. Iya. Uang dari negara, terus gajinya juga besar tuh. Ada UMR resminya lah. Kalau pegawai-pegawai swasta biasa kan nggak mungkin juga. Berat. Iya tuh. Banyak yang masih di bawah UMR juga di gajinya. Itu kan jadi banyak pertimbangan. Cuma saya belum tahu nih, belum baca lebih lanjut. Emang belum disahkan sih, cuma emang udah karena adanya sosmed ini kan jadi viral, terus iya apa-apa belum disahkan, kita udah tahu dulu nih RUU apa yang lagi dibahas. Jadinya kan kita bisa mengkritik, bisa supaya nggak disahkan. Kayak sekarang kan yang lagi rame juga RUU penyiaran loh. Setiap konten, setiap konten yang mau diupload di sosmed itu wajib dilaporkan dulu ke KPI. Kan agak ribet ya. Makanya ini lagi dibahas sama konten-konten kreator. Iya. Ya. KPI kan emang awalnya kan di lembaga TV. Kenapa harus masuk ke sosial media juga? Sama ini kayaknya kabar terbarunya aku kan nggak baru baca sekilas ya. Kayak ini kan lagi nanganin judi online kan. Nah itu kan beberapa ada yang di Instagram tuh judi online kayak grup-grup dan sebagainya, itu katanya ada potensi buat ya KPI bisa memblokir gitu kan, blokir Instagram, Telegram Yang berbau-bau judi. Oh ya mungkin nggak tahu. Tapi kalau melihat apa kebijakan itu sebenarnya make sense. Oh ya karena kita lihat negara mau bikin ibu kota negara baru. kayaknya. Iya, itu kan biayanya nggak main-main. Paling banyak kebutuhan lah, sehingga ya memang harus punya arus kas, dan dia mungkin salah satunya ngakalinya begitu. Cuma kalau baik buruknya sih nggak tahu ya, itu pekerja nanti yang menentukan sama yang lain. Tapi kalau melihat itu
itu make sense untuk negara melakukan. Gian ya yang ngomong ya Pak. Kita nggak ikutan. Ya maksudnya kalau maksa-maksa aja negara melakukan itu gitu. Memang kebutuhan sedang banyak. Gitu. Kalau kita menganggap itu jadi kita ya, negara itu kita ya. Ya make sense Gitu ya, kebutuhan banyak. Jadi harus begituan. Cuma kalau setuju dan tidaknya kan itu kembali lagi ke orang-orangnya, para pemerintahnya juga, para pekerja kan nanti pasti kalau memang memberatkan pekerja protes tuh nanti tuh. Nah itu nanti itu silakan sendiri. Gitu. Itu sih menurut saya begitu. Itu Kayak kamu butuh bersuuzon saya. bersuudon. Saya tuh khusnudon sebenarnya ke negara ini. Karena negara kan sedang banyak. Kamu sedang banyak kebutuhan, pasti kamu mikirnya bagaimana kamu punya uang kas yang sehat. Oh harus dari mana nih? Oh potong gaji dulu lah, potong gaji karyawanmu. Kamu berbisnis ya, potong gaji karyawanmu. Nanti ini uang bisa diambil setelah 50 tahun. Kan uangnya terkumpul banyak. Nah sehingga ini bisa dikembangkan dulu ke yang lain, kan begitu. Jadi ya masuk akal saja. Dan kalau memang pekerja setuju, ini bagus juga buat pekerja ini jadi punya uang tabungan untuk pensiun toh, jadi nggak bingung. Tapi ya sih kayak kemarin juga kalau nggak salah ya itu Pak Jokowi ngomong awal-awal Pak Jokowi bapakmu ya pas aku ngomong Jokowi lebih nggak sopan. Bapak Presiden Oh, Jokowi iya. saat ini kan masih Insinyur. Insinyur Bapak Jokowi. Iya. Kemarin Pak Jokowi bapakmu. Kemarin kalau nggak salah aku dengernya gini. Kenapa ini kan walaupun belum disahkan banyak yang protes. Itu sama halnya ketika BPJS. BPJS kan awalnya kan banyak yang protes, tapi sekarang banyak yang menerima hasilnya, manfaatnya. Biaya rumah sakit jadi gratis gitu-gitu. Itu Pak Jokowi ngomong kayak gitu ya. Coba ya kita lihat ke depannya. Biaya rumah sakit periksa jadi gratis, cuman Iya. susternya mas-mas. Oh, iya. Orang BPJS ini ya. Iya. BPJS itu kayak beda kasta tuh, Pak. Saya. Benar enggak? Ada pernah menggunakan BPJS atau tidak? Itu kalau ada menggunakan BPJS dan ada masuk rumah sakit, itu kayak BPJS ya. Iya, anak tirikan ya. Anak tirikan. Iya. Percaya tidak percaya itu seperti itu. Tapi ya pasti banyak juga orang yang tertolong dengan BPJS lah. Sama halnya mungkin dengan kebijakan baru ini mungkin ada beberapa orang yang mungkin karena tidak bisa memanage uang untuk masa depannya, jadi oh ya sudah. Enggak sih, lebih ke karena belum dijalani, belum menerima, iya belum memulai jadinya masih banyak mikir, nanti penghasilanku gimana, Iya. penghasilanku gimana. Ya mungkin nanti kan berkembang lah gitu kan. Nggak tahu ya. Berkembang dari 3% jadi 10%. Tapi terus kayak bayar pajak, bayar pajak bayar 10%, pada mau nih 3% naikin dulu. Tapi itu tidak berlaku bagi seorang pekerja yang sambil investor. Itu tidak berlaku karena duitnya ada terus. Karena investor itu biasanya sudah mengakumulasikan ataupun sudah menghitung untuk berapa tahun ke depan, itu biasanya gitu. Tapi mungkin baik untuk orang yang kurang bisa manage uang. Iya kan? Betul. Ya, itulah. Karena ini negara demokrasi ya sudah biarkan saja. Nanti kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Hal biasa itu. Konflik. Terus mana yang menang? Ya sudah, kita terima saja. Itu terkait dengan kebijakan. Kita jauh sekali ngomongin kebijakan. Nanti sebenarnya saya takut mentok nih omongannya kayak tadi nih. Kopi dengan lambung. Kopi dengan lambung mentok nih tadi. Susah berteori ya. Iya. Mau berteori tapi loh kok macet ini ya. Ya agak dipaksakan gitu. Iya. Ini macet ini. Waduh, kita kodaan lama sekali kali ini ya. Habis udah. Ini kita tadi saya kira pedung ini sudah setengah jalan. Gila, cepat sekali. Tapi luar biasa pembahasan kita kali ini. Nggak ada keresulannya sama sekali. Positif. Malah yang berat-berat lancar loh ya. Iya. Yang kopi. Ada sekali. Sama sekali. Terus yang berat-berat mainnya.
Ya kan pembahasannya harus yang berat-berat kayaknya loh. Kita besok akan mulai pembahasan berat. Kita bahas berat gym. Kita udah bahas politik hari ini. Iya. Besok kita mau bahas apa lagi? Surga dan neraka. Besok kita coba Palestina. Isu Palestina. Rafah. Wah. Konflik negara Rusia. Ngeri juga loh. Rusia itu. Tapi aku lumayan seneng sih, banyak orang yang bikin story repost yang all as Rafah. 39 juta sampai saat ini yang repost. Baik yang tulisan tuh ya. yang Oh, tulisan Islam itu repost apa ya. sih maksudnya sih? Enggak, itu tuh Apa itu? kan jadi sekarang kan pengungsian. Beraji. Hah? Beraji. Bukan. Pengungsian orang Palestina yang di Gaza, yang di mana yang udah dibombardir itu pada mengungsi ke daerah Rafah. Lah di daerah Rafah tempat pengungsian ini malah dibom sama Israel. Yang tempat pengungsian tapi dibom. Banyak yang meninggal sampai saat ini 40 kalau nggak salah ya. 40 yang udah meninggal. Baik yang anak kecil maupun yang orang tua, itu total 40. Lah banyak orang yang menyayangkan itu loh. Kenapa tempat pengungsian dibom gitu. Orang Gaza yang bukan tempat pengungsian dibom aja banyak yang protes, ini tempat pengungsian dibom juga. Nah, terus orang Palestina mau berlindung di mana gitu kan? Berlindung di mana? Jadinya pada itu pada bikin story itu oleh Israel. Oh sebenarnya pantesan kemarin tuh rame ya. Saya juga bingung. Apa nih? Oleh Israel. Oh, apa nih? Saya kira Arafah puasa. Oh, lagi. Haji. Saya kira. Lagi mau haji. Saya kira puasa Arafah. Oh, bentar lagi berhaji ya. Gue aku juga awalnya lihat apa? Ngiranya gitu. Di kamera gak kelihatan. Ya. Saya kira tuh ini lagi zaman-zamannya gitu ya. Ya, orang yang pada haji tuh bikin ini tulisan pakai jejer-jejer gitu. Saya kira ya bahasa Arafah. Dia penasaran ya, ada cari-cari ternyata Palestina gitu. Nggak cuma ini loh, nggak cuma yang muslim yang repost loh. Kayak itu yang Mark Ruffalo tahu, Oh, yang jadi Hulk, aktor yang jadi Hulk, itu juga repost. Oh iya. Mm-mm. Kurang tahu deh. Nah, ini ya. Banyak loh aktor ya. iya, artis-artis aktor gitu dari Eropa gitu, dari Barat. Banyak kok yang sekarang dukung Palestina. Ya. Terus statementnya Netanyahu itu ngomongnya nggak sengaja ada kesalahan teknis membombardir, mengirimkan bom ke Rafah itu kesalahan teknis ngomongnya. Iya, itu kesalahan teknis. Tapi ya ada. Saya ngebom kesalahan teknis. Untuk perencanaan loh. Iya. Bukan sembarang orang asal dar ya. Main petasan nggak sengaja kenapa baru itu. Mungkin dikiranya petasan kali apa deh. Ini kan bom coy besar. Bom loh. Tapi ya sudah mau gimana lagi. Kita doakan saja. Kita juga bisanya berdoa toh, kita bingung juga toh. Kita bisa berdoa aja toh. Bisanya. Yang terbaik lah. Bantuan kemanusiaan juga banyak yang masih belum masukkan ke Palestina, masih dicegat sama Yang penduduk Israel. kayaknya waktu itu pernah lihat ini deh yang Indomie ya. Kayak kan ada tuh bantuan dari Indonesia bungkus kardus Supermi juga banyak itu kok. diinjak-injak ya, makanya ICBP turun ya. Wah bang saham lagi. Oh gitu ya. Tapi itu beneran serius. Oh ternyata ya begitulah. Mantap. Podcast kali ini sedikit seru pembahasannya menurut saya nih, karena bahasanya cukup serius. Ini jangan dilanjut. Iya, Jangan kalau lanjut. Mentok deh. kopi sampai masuk lambung itu berat loh. Berat itu. Itu Makanya saya nggak lanjutin pembahasan. mungkin dia mentok karena sudah terlalu berat. Sudah terlalu berat. Iya. Sudah terlalu berat. Itu sudah sangat berat, jadi takutnya kurang dipahami. Iya. Jadi malah salah kaprah. Kalau saya ngomong mungkin teman-temannya di sini tuh paham, tapi kan yang nonton Iya. belum tahu tentu paham. Iya, Takutnya nggak paham. Pembahasannya sudah terlalu berat. Sudah terlalu berat, makanya saya berhenti. Betul lah, itu sudah pilihan yang tepat sekali. Kocak.
Gian takon. Jadi nggak kabeh. Padahal dia lagi lancar banget. Dia lambung. Emang lambung ini ya? Langsung itu kalau di komedi itu patahan asumsi. Kalau di stand up komedi itu dipatahkan asumsinya. Udah terhipnotis semua loh. Iya. Wah keren. Itu yang nonton juga, wih keren nih keren. Ada satu orang. Tapi kok ada yang ganjil ya. Kocak. Kayaknya teorinya ada yang ganjil. Tapi apa ya? Padahal udah kayak profesor saya jelasinnya loh. Oke. Gitu saja ini kita sudah cukupkan 1 jam. Terima kasih sudah menonton episode ini. Walaupun agak berat pembahasannya. Ya maaf ini agak berat ya. Ya. Tapi semoga kita kedepannya bisa membahas lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kita terus tonton video kita ya. Karena Ya. kita insya Allah akan terus tetap eksis. Betul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan like dan juga share. Terima kasih. Dadah. Bye bye.